Selamat pagi, selamat beribadah, saudara-saudari sekalian. Hari yang cerah, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bisa berbuat bakti, memuji, membesarkan nama-Nya, dan terlebih lagi mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kita akan mulai perbaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati pikiran kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Saya akan menyampaikan votum dan salam. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian hormat bagi Allah Bapa untuk kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan. Sama-sama kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan berbakti siang hari ini ya Tuhan. Urapi kami semua, baik kami yang melayani ataupun kami jemaat yang berbuat bakti. Dimanapun kami berbuat bakti, entah kami di rumah kami atau di tempat lain, kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Pakai kami yang melayani dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, sempurnakan pelayanan kami, supaya layak, berkenan dan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka saat ini berada, Engkau juga menolong mereka untuk mereka bisa sama-sama berbuat bakti, memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Pimpin perbaktian kami dari awal hingga akhirnya, sehingga semua yang kami lakukan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Saya akan membacakan hukum kasih buat kita semuanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nas ini dapat diambil dalam Matius pasal 22 ayat ke-37 sampai ayat yang ke-40. Kita akan naikkan pujian walaupun mungkin saat ini akan sulit mengatakan bahwa itu Allah itu baik.
Karena masa-masa memang sekarang masa-masa sulit yang dihadapi oleh setiap manusia. Tapi kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Allah tetap baik dalam kehidupan kita. Dan Allah itu tetap baik dalam segala rencananya. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk di rumah saudara masing-masing. Saudara boleh main alat musik saudara masing-masing. Saudara boleh memuji Tuhan dengan cara saudara. Yang penting hati saudara tertuju kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Allah itu baik. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sungguh kita bersyukur punya Allah yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus aminkan bahwa Allah itu tetap baik untuk hidup kita semuanya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama melakukan pengakuan iman untuk seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini. Mari kita sama-sama ucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama memberikan yang terbaik untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lainnya. Kita akan sama-sama naikkan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Buat semua persembahan yang sudah saudara berikan, biar kiranya persembahan ini berguna untuk perlebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Guru Injil Yosua. Kita naikkan satu pujian untuk menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di takkanku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
jalanku. Aku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Guru Injil Yosua. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan yang menyertai jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu biarlah jemaat-Mu tetap teguh, imannya tetap kuat, apapun situasinya. Hamba berdoa, biar tahun ini, tahun 2022, jemaat-Mu diberikan kekuatan, hikmat untuk tetap kuat dan tetap memiliki hati mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang mengambil bagian melayani. Biarlah mereka terus bersemangat, tambahkan hati mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga walaupun dengan online, tetap dengan semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Berkati seluruh majelis, berkati semua jemaat Tuhan tua muda. Engkau Bapa yang menjadi gembala mereka, yang terus hari demi hari memberikan damai sejahtera. Bapa, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang penuh keterbatasan. Roh Kudus terjemahkan kepada kami, sehingga kami tidak ada yang sia-sia beribadah, karena kami telah boleh kembali belajar dari kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran yang menghibur kami, yang menegur kami, dan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, entah di jam 9 ibadah atau mungkin ada jemaat Tuhan yang sore beribadah. Kapanpun kita beribadah hari Minggu ini, marilah tetap dalam semangat mengasihi Tuhan. Dan biarlah tetap dalam sikap yang antusias, hormat beribadah. Walaupun mungkin di rumah atau mungkin ada yang di luar rumah, sama-sama kita belajar menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah bagaimana ya membangun iman keluarga di tengah-tengah keluarga kita, yang terambil dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 yang saya akan bacakan, yang orang Israel sering bilang ini adalah Shema. Ya, Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, kita akan baca firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat yang ke-10 saya tambah baca lagi. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan. Sejauh kita baca firman Tuhan, berbahagialah kita yang setelah mendengar, merenung firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, bagian ini yang tadi saya katakan disebut Shema, ya artinya berulang-ulang mengajarkan sebuah pendidikan iman di tengah-tengah keluarga. Ada hal yang menarik yang harus kita pelajari pada hari Minggu ini, yaitu adalah yang pertama, dari bagian firman Tuhan ayat yang ke-6 jelas sekali, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Perintah apa? Yaitu adalah ayat yang ke-4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang sering kita baca tiap minggu, hukum kasih. Kata inilah yang terangkum dalam seluruh hukum Taurat, itulah hukum kasih. Dan ternyata inilah perintah yang harus ditanamkan dalam pendidikan iman di tengah-tengah keluarga. Ada dua bagian saja yang boleh saya bagikan pada hari ini. Ayat yang ke-6 jelas sekali, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lalu lanjut ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kata kunci di sini adalah haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ternyata saya boleh sebut bagian yang pertama ini adalah bagaimana Alkitab mengajarkan, Alkitab mendorong, Alkitab rindu membawa, mengajar orang tua harus yang pertama rajin menggunakan setiap momen. Bahwa ternyata setiap momen itu sangat berarti. Dan bagaimana orang tua harus rajin, kata berulang-ulang artinya adalah dalam King James Version ada tambahan adalah dengan rajin melakukannya. Dengan rajin melakukannya. Banyak orang tua berpikir kasih makan, minum, SPP, uang sekolah, urusan dia, bertumbuh dan segala macam imannya seringkali dipikir tugas gereja. Makanya pengkhotbah yang baik akan berkata bahwa sesungguhnya guru sekolah minggu bagi anak-anaknya haruslah orang tuanya. Walaupun artinya guru-guru sekolah minggu di gereja harus meningkatkan kualitas hari demi hari. Namun sesungguhnya dalam tugas amanat besar Alkitab, orang tua lah guru sekolah minggu yang pertama. Sehingga orang tua harus rajin upgrade, mengimprove, mengembangkan pengetahuan akan firman Tuhan. Sehingga orang tua juga harus rajin belajar firman Tuhan. Nah, ketika kita mengajarkan, dibilang mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, ayat yang ke-7, dan membicarakannya. Luar biasa. Apabila engkau di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya ulangi lagi. Berulang-ulang membicarakan, duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring, engkau bangun. Lihat baik-baik. Di rumah, berjalan, waktu bangun, waktu tidur. Waktu mau tidur maksudnya, berbaring itu bukan waktu tidur secara udah tidur tentunya kita nggak bisa ngomong, tapi waktu menjelang tidur kira-kira begitu. Dan juga waktu pagi hari. Jadi kalau dibilang standar saat teduh kapan? Sebenarnya sepanjang waktu. Jadi nggak dibilang katanya hanya pagi atau pilih malam, pilih deh. Bukan, ternyata adalah waktu mau berbaring harus menceritakan tentang firman Tuhan. Waktu sedang bangun pagi, waktu dalam perjalanan, waktu dalam rumah. Ternyata berulang-ulang di sini sangat penting. Mengapa? Karena ternyata Alkitab sadar mengingatkan orang tua yang kerap kali tentunya jujur saja malas bahas firman Tuhan. Ada beberapa sebab. Pertama, memang sangat capek, letih, lelah, sudah mungkin mencari nafkah, saya mengerti. Seorang ibu udah capek mengurus rumah dan segala kerepotannya. Belum tambah masalah-masalah yang namanya, ya setiap fase ada masalah-masalah yang disebut namanya secara psikologi. Ya, jadi kalau orang tua muda ya menghadapi kayak saya tantangan-tantangan. Orang tua parubaya menghadapi tantangan tersendiri. Bahkan sampai nanti orang tua dalam usia menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Ya, ada tantangan mengalami mungkin rasa udah capek nggak dihargai, ada merasa kalau dalam semakin tua semakin kayaknya dianggap nggak boleh melakukan apa-apa, post power syndrome. Jadi seakan-akan padahal orang tua masih ingin beri kontribusi, sehingga punya tantangan tersendiri, gesekan-gesekan terjadi, sehingga
seringkali tidak banyak orang tua yang rajin melakukannya. Sehingga aspek kerajinan ini, rajin berarti mengoptimalkan setiap momen. Banyak orang tua ajak jalan-jalan, udah jalan-jalan pulang, makan minum foto bareng. Bagus, ada waktu masih mending daripada sama sekali kerja terus nggak ada waktu buat keluarga. Tetapi kita bilang lebih daripada sekedar tamasya, piknik, main-main, menikmati mall, menikmati pemandangan, menikmati berkat Tuhan, namun harus rajin menggunakan setiap momen adalah momen pengajaran. Yang artinya kita bilang jangan sampai satu momen pun terlewatkan. Jangan sampai satu momen pun terlewatkan bagaimana orang tua memakai firman Tuhan sebagai kacamata memandang kehidupan ini. Jadi jangan hanya waktu diberkati langsung bilang Tuhan baik. Karena banyak saya temukan waktu dia diberkati dia langsung bilang semangat buat Tuhan, Tuhan baik, saya sakit sembuh. Saya tiba-tiba dikasih berkat, waduh luar biasa, pekerjaan makin banyak hal-hal yang dipromosikan, baru dia bilang Tuhan baik. Namun ketika dia mengalami kerugian, langsung dia kicep, langsung dia jauh dari Tuhan. Tidak sedikit demikian, saya sering temukan. Padahal sesungguhnya bahkan di saat kita bangkrut, saat kita ketipu, saat mungkin kita lagi rugi, saat mungkin yang kita kerjakan tidak membuahkan hasil, di situ tetap orang tua harus mengajarkan tentang kesetiaan Allah, tetap memakai kacamata firman Tuhan, sehingga anak tidak mengalami yang namanya sebuah iman transaksional. Jadi kalau baik baru Tuhan baik, kalau keadaan gak baik berkata Tuhan gak baik. Ini sebenarnya masalah besarnya. Kalau mengalami gesekan orang gereja, langsung orang tua seringkali bahkan akhirnya juga negatif dengan mungkin pekerjaan Tuhan dengan gereja. Seharusnya adalah bisa memakai kacamata firman Tuhan. Gereja bukan tempat orang sempurna. Gereja bukan tempat orang-orang yang sudah tiba-tiba tanpa cacat celah. Semua kita masih dalam daging. Ada gesekan-gesekan, namun sesungguhnya itu adalah untuk kita bertumbuh, untuk kita semakin dewasa dalam Tuhan. Tapi seringkali tantangan demi tantangan, saya tahu baik hambatan eksternal di luar, namun sesungguhnya hambatan terbesar adalah di internal kita. Dalam kejiwaan batin, pola pikir, konsep, paradigma kita. Itu yang sering menjadi tantangan, trigger terbesar kita. Baik tua atau muda. Ya kalau orang muda bilang, ayo semangat. Aduh, saya ngerasa belum bisa. Yang lain, yang tua bilang, wah udah muda. Yang muda aja. Nah, sering kali trigger terbesar bukan keadaan. Trigger terbesar sering kali adalah rasa enggan, paradigma kita, kejiwaan kita yang akhirnya kita mengalami distorsi, krisis, atau yang disebut namanya kalau istilah mobil kendaraan, kita kehabisan bensin. Makanya oleh karena itu kembalilah kepada ayat yang keempat dan 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ayat yang kelima, kembali ayat kelima kuncinya. Bagaimana orang tua bisa rajin melakukannya, mengajarkannya berulang-ulang. Ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengapa mereka harus mengasihi? Karena mereka adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Mereka orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan, tiang awan, tiang api, melihat Allah mengalahkan kuasa gelap dengan 10 tulah, melihat Allah membelah laut, melihat Allah menolong mereka. Perbuatan Allah yang sangat ajaib, yang bahkan puncaknya adalah Kristus Yesus membawa kita dari Mesir hidup lama kepada kehidupan kekal. Sehingga seharusnya kita sadar, kita juga sama dengan orang Israel zaman dulu. Bedanya kita bukan Mesir fisik lagi, tapi Mesir secara rohani. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita dibebaskan dari masa lalu yang kelam, kita dibebaskan dari hidup tanpa pengharapan sebelum kenal Yesus Tuhan. Sehingga ayat yang kelima, kita seharusnya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dengan segenap hati inilah kuncinya. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Nah, makanya yang perlu diperbaiki, dibaharui adalah manusia rohani kita. Makanya manusia lahirnya, kata Paulus, akan merosot. Manusia batinnya seharusnya semakin menanjak. Ini hukum matematika grafik Kristen.
Jadi nggak ada dibilang orang Kristen semakin tua semakin memble atau semakin lemes, fisiknya semakin nggak bisa melayani atau nggak bisa gereja. Malah semakin lahiriah memang merosot, dan wajar memang semua manusia di bumi akan merosot. Tetapi manusia batinnya seharusnya semakin menanjak. Nah ini grafik orang Kristen, apalagi kita yang saya masih muda atau parubaya 40-an masih seger, 50 juga masih seger, seharusnya 60 juga masih kuat ya. Ada beberapa orang-orang hebat di paket tua di pemerintahan ini bahkan usianya 70-an namun tetap mantap ya. Itu Menteri Pembangunan PUPR ya. Itu usianya rambutnya namun tetap humoris, lucu, efektif, semangat melakukan pengabdian. Ya kita nggak tahu, dia mungkin ada masuk angin, sakit, kita nggak tahu, tapi mereka tetap bersemangat melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Artinya adalah mari kita lihat apalagi dalam kacamata iman Kristen. Jangan malah kita berpikir wah udah enggan, malas kalah dengan keadaan. Oh itu mari lihat baik-baik. Alkitab mengatakan bahwa rajin berulang-ulang, aspek kerajinan inilah yang penting. Seringkali kita rajin cari cuan, rajin memenuhi ambisi. Kalau kita belum punya ini pengen punya itu, udah punya ini pengen punya itu lagi. Jadi sebenarnya hidup ini kan sebenarnya mengisi ambisi, mengisi yang kita mau, betul kan? Seringkali kita hanya mengisi yang gudang atau ruang ambisi kita. Makanya orang dalam Tuhan, metanoia, pertobatan adalah perubahan paradigma, cara pandang bahwa kita nggak lagi mengisi ambisi ya, walaupun memang nggak salah punya rumah, aset, mobil, atau mungkin orang punya villa, punya waduh banyak diberkati, nggak salah. Tetapi hidup ini bukan semata-mata mengisi ambisi kita seperti orang tidak mengenal Tuhan. Tapi sesungguhnya kita mengisi apa yang bukan sekedar kesenangan saya, tapi kesenangan Tuhan. Nah ketika sampai ke paradigma ini, cara pandang ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, saya sungguh percaya kalau kita rajin bagi pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab yang kita lakukan seharusnya bagi Tuhan, kita juga rajin terlebih dalam membangun pendidikan iman di keluarga. Saya punya sahabat nanti bercerita sama saya, dia sedih ngelihat ada omahnya dia. Terus dia, omahnya emang orang diberkati, anaknya 3 dikuliahkan, satu Eropa, satu Amerika, satu memang ada di Singapura di Asia. Semua fasilitas dipenuhi, semua kebutuhan jasmani dipenuhi. Orang tuanya Kristen, pelayan Tuhan, tetapi untuk iman seringkali kalau urusan rohani hari Minggu aja. Urusan rohani itu Pak Pendeta aja urusannya. Sehingga Senin sampai Sabtu enggan untuk membahas tentang iman. Akhirnya meninggal di usia yang gak terlalu tua. Anak-anaknya udah dikasih fasilitas semua, gak ada yang pulang dari luar negeri. Ini jauh sebelum COVID ya. Kalau mungkin karena COVID alasannya masih ya bisa diterima. Tapi ini jauh kejadiannya sebelum COVID. Mereka gak pulang. Ternyata dikasih fasilitas, dikasih semua daya orang tua berikan kepada anaknya ketika orang tuanya lagi sakit, bahkan menjelang ajalnya. Anak-anak yang begitu diberikan secara finansial bagus, tidak ada satupun yang membalasnya sepadan. Bahkan ada kejadian-kejadian lain yang berebut warisan dan seringkali menjadi pertengkaran, keegoisan, kedagingan, cara pikir yang salah. Itu karena krisis iman. Sehingga gereja Tuhan dalam tema ini harus membangun iman, karena iman adalah jawaban di tengah-tengah keluarga yang dibilang mungkin Kristen, labelnya Kristen, namun sesungguhnya seringkali krisis iman. Apa itu krisis iman? Ada seringkalinya adalah keegoisan masing-masing, mempertahankan keegoisan masing-masing. Tandanya adalah imannya krisis. Tapi kalau imannya terbangun, ayat kelima terjadi, orang tua punya prinsip mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
Nggak akan dipaksa-paksa untuk beribadah. Anak yang punya prinsip mengasihi Tuhan dengan segenap hati nggak akan didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk melakukan yang terbaik. Beribadah minimal, tidak bolong-bolong, dan punya hati kepekaan untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Tidak perlu dipaksa-paksa. Jadi ternyata krisis iman harus dijawab dengan membangun iman. Jadi jawabannya sederhana sekali. Jangan salahkan seringkali mungkin sistem gereja atau mungkin orang-orang di gereja itu adalah bagian pembentukan. Sekali lagi itu bagian yang tidak boleh menjadikan alasan, wah saya nggak semangat karena dia, saya nggak semangat karena itu, alasan klise. Sesungguhnya jujur saja, wah pendetanya begitu, wah orang itu klise. Sesungguhnya tantangan terbesar kembali adalah iman. Sehingga Alkitab mencatat kembali kita harus rajin mengajarkannya berulang-ulang. Aspek kerajinan inilah yang akan membangun iman di tengah-tengah keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita rajin bahas firman Tuhan, apakah hal ini berarti setiap orang tua harus menjadi seorang pengkhotbah? Shalom, khotbah ini, wah, bukan berarti. Ya boleh dengan cara kalau orang tuanya bisa berkhotbah bagus, tapi bukan berarti menjadi seorang pengkhotbah seperti pengkhotbah di mimbar di rumah dan akhirnya bahas firman Tuhan yang seringkali tidak mendarat, seringkali bukan itu. Sehingga kita berpikir, wah, saya kan bukan pendeta, nyampaikan firman. Oh, bukan. Anak-anak juga bukan mahasiswa teologi yang setiap hari bergelut dengan Alkitab dan teologi tentunya. Tentunya perintah ini jangan sampai ditafsirkan secara hurufiah seolah-olah tidak ada aktivitas yang lain yang perlu dilakukan di luar pengajaran. Oh tidak, kan berarti fokusnya semua seperti kayak seminar teologi tiap hari di rumah, tidak ada canda dan tawa, tidak ada misalnya main bareng sama keluarga. Oh bukan berarti tidak ada aktivitas selain pengajaran, bukan demikian. Maksud dari semuanya ini adalah kehidupan sebagai sarana pembelajaran. Orang tua bertugas mengaitkan kebenaran firman Tuhan dengan setiap aspek kehidupan. Sehingga intinya bagaimana kacamata iman yang dipakai dalam sebuah keluarga, memandang worldview, cara pandang dunia ini, sehingga kita mengerti bagaimana menjalankan kehidupan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel, dalam kitab 1 Samuel ayat yang 12 dari pasal yang kedua, dikatakan Alkitab merinci kejahatan anak-anak dari Imam Eli. Tentunya kita sering dengar kisah ini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Jadi anak seorang imam, dua anak ya, Hofni dan Pinehas, ternyata menjadi orang yang dikatakan firman Tuhan orang yang jahat, nggak mengindahkan Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Bahkan sampai orang akhirnya ngadu ke bapaknya dan akhirnya ternyata tidak ditegur. Bahkan akhirnya Tuhan berkata kepada Imam Eli, nanti Anda baca di rumah, mengapa kamu menghormati anakmu lebih daripada aku? Bayangkan, ini ternyata dosa orang tua tuh gini. Anak dikasih Tuhan, tapi lupa malah menghormati anak lebih daripada sang pemberi anak itu. Dalam hal apa? Ketika orang tua takut menegur anak. Nah ini kan seringkali kita aduh gak enak sama anak segala macam. Ternyata kita bilang, Tuhan berfirman, Allah berfirman kepada Imam Eli, mengapa engkau menghormati anakmu lebih daripada aku? Itulah dosa yang dilakukan oleh orang tua yang tidak membangun pendidikan iman, sehingga akhirnya Tuhan sendirilah yang mendisiplin, menghukum, bahkan akhirnya Hofni Pinehas dibinasakan Tuhan. Alkitab juga mencatat selain orang tua yang buruk, tentunya juga ada contoh teladan orang tua yang baik. Misalnya saja Yunike, ibu Timotius. Dari perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Tentunya banyak contoh-contoh. Tidak bisa disebutkan semuanya. Kalau Imam Eli adalah contoh yang buruk yang perlu kita jadikan pelajaran. Yang perlu kita renungkan. Jadi orang tua sayang sama anak betul, tapi jangan sampai kita menghormati anak lebih daripada Tuhan. Itu yang Alkitab katakan, Anda boleh baca.
pasal 2 dari 1 Samuel. Itulah dosa Imam Eli. Lalu bagaimana dengan Ionike, ibu Timotius? Ionike, ibu Timotius adalah ibu yang memiliki iman yang sungguh-sungguh. Ionike adalah orang tua dari Timotius, salah satu murid dari Rasul Paulus yang cemerlang, yang dipakai Tuhan dengan begitu banyak talenta, karunia, dan juga pendidikan pastoral dari Paulus bagi Timotius, mentinya, muridnya, Paulus sebagai mentor. Melalui iman Ionike inilah kepada Tuhan, seorang ibu ini mampu mendidik Timotius, mendorong Timotius tidak alergi dengan pekerjaan Tuhan. Bukan saja mendorong anaknya menjadi orang yang rajin beribadah atau rajin ikut Tuhan, jadi orang biasa di gereja yang setia, baik, terlihat. Namun bahkan Ionike mendorong dan mendukung Timotius untuk menjadi utusan Allah. Wih, ini luar biasa. Dulu gak ada istilahnya evangelis, guru Injil, pendeta, jabatan gerejawi belum terbangun secara formal waktu itu. Namun Timotius menjadi orang yang didukung oleh orang tuanya, anak muda yang didukung orang tuanya untuk Rasul Paulus bimbing, Rasul Paulus bawa untuk dipakai Tuhan. Tanpa peran orang tua, Timotius gak mungkin bisa. Makanya sekolah teologi kalau masuk rekomendasinya 3, orang tua dulu, baru adalah gereja, yang ketiga sahabat. Sehingga ketiga ini dilihat dalam sebuah seleksi, betul nggak dia ini orang yang sungguh-sungguh sudah beribadah, dan melayani, rindu dipakai Tuhan. Terus gereja secara lembaga dan orang tua juga penting. Jadi dalam sekolah teologi dibina ada 3 aspek ini. Makanya ketika Timotius juga masuk dalam sebuah sekolah teologi hanya Paulus, tanda kutip, Paulus seorang doktor juga, bahkan private intensif kelas yang sangat intensif dilatih oleh Paulus. Orang yang luar biasa, orang yang dulu sangat benci kepada orang Kristen, menjadi orang yang paling dahsyat, luar biasa. 27 kitab Perjanjian Baru, 13-nya Paulus tulis. Begitu produktif, begitu antusias, begitu menggilai pekerjaan Tuhan, mencintai, betul-betul sangat totalitas. Di penjara pun tetap produktif. Penjara tidak menghambat dia. Di penjara namun tetap merdeka melayani. Wah, ini penting ya Paulus. Di penjara namun tetap merdeka melayani. Seringkali kita merdeka di penjara namun gak merdeka melayani. Paulus sekalipun di penjara, dia merdeka melayani. Wah, luar biasa. Sehingga Ibu Timotius yang mendukung, dia tahu tujuan hidupnya melalui pengasuhan seorang Ionike. Bahkan Ionike sendiri dipuji oleh Paulus. Kenapa? Karena mampu mendidik sosok pria, sosok anak muda yang luar biasa seperti Timotius, yang begitu mengasihi Tuhan. Kembali kepada konsep ayat yang kelima tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kekuatan iman dan doa seorang ibu yang diyakini membentuk Timotius menjadi pribadi yang mau dipakai Tuhan. Bahkan sejarah gereja mencatat puluhan ribu jemaat Timotius dalam sejarah gereja, orang-orang yang bertobat, menerima Yesus di pelayanan gembala Timotius. Bagaimana mungkin Timotius bisa maksimal tanpa peran orang tua yang mendukung, mendidik, membuat atmosfer di rumah yang mencintai Tuhan, tidak alergi dengan namanya. Tentunya dia tahu kalau dia bareng sama Paulus. Bayangkan kalau seandainya saya sebagai ayahnya Timotius waktu itu, Paulus adalah orang yang radikal, orang yang diincar, bukan orang biasa, sorotan waktu itu. Pasti bakal, dia tahu Stefanus dilempar, dirajam, dia tahu banyak murid Tuhan dirajam. Ini ikut Timotius kan sama saja istilahnya nyetor nyawa, Pak Ibu. Ini ikut Timotius seperti kita kalau punya anak jadi tentara. Beberapa kawan saya, bahkan saya di Bandung pelayanan sama kapten di tentara berkali-kali, dan saya melihat bagaimana orang tua yang nangis ketika anaknya dilepaskan dalam
Dalam ketentaraan artinya adalah apa? Dipersiapkan bahwa anak yang sudah masuk tentara adalah mengabdi negara, siap mati kapanpun demi negara, sehingga dianggap harus sudah meninggal sebelum dia meninggal. Kesiapan sudah seperti itu. Demikian waktu dalam pelayanan. Kalau sekarang di Indonesia walaupun dibilang katanya radikal, ya sekolah-sekolah Kristen banyak bagus, sekolah Alkitab bahkan ada yang pakai mesin cuci, saya enggak. Kamar mandi di Ranus, waduh begitu. Wah, keadaannya begitu prihatin. Tapi berapa sekolah Alkitab saya tahu, ya sekolah hebat yang waduh fasilitas bagus, lulus juga langsung gerejanya bagus, ya nggak seperti dulu. Orang yang Timotius ini adalah sebuah hal yang kalau digambarkan sekarang sangat sulit. Tidak semua orang tua bisa seperti ibunya. Waduhnya anak saya bagaimana? Saya cinta Tuhan sih, saya udah rajin. Udahlah Timotius, sekedar ibadah aja mah nggak cukup, sekedar pelayanan di gereja mah nggak cukup. Ngapain sih ikut-ikut Om Paulus? Bisa saja di ruang-ruang yang abu-abu, yang nggak salah, memang beribadah udah bagus, pelayanan udah bagus. Ya udahlah jadi profesional aja, namun jadi berkat bagi Tuhan. Gak usah lah, aduh panggilan-panggilan, aduh jadi orang panggilan tuh, aduh. Kalau seorang ibu begitu mendorong, bisa saja Timotius enggak. Tapi ibu yang mendidik dalam iman yang teguh, bahkan 2 kali lipat dari orang tua biasa, siap kalau anaknya memang. Tentunya kan peran ibu adalah peran Timotius juga yang udah dewasa di zaman Tuhan, punya keputusan pribadi tentunya. Namun kita lihat ada peran yang luar biasa, orang tua yang mendukung, yang berkata, yaudah kamu sama Om Paulus pergi. Saya tahu waktu mungkin Timotius pergi bareng Paulus, perpisahan ucapan lambai tangannya itu nggak lambai tangan akan jumpa lagi. Hudson Taylor, ya, No Manson, F. Enting di Sunda, Joseph Kam di Ambon, para misionaris yang datang ke Indonesia, orang tuanya, keluarganya, saya sangat percaya. Cerita banyak atau biografi yang ada dalam sejarah gereja, sejarah iman, perpisahannya itu gak lagi sampai jumpa, bukan, gak lagi see you tuh, sampai ketemu lagi. Tapi goodbye. Tapi sudah siap, mungkin ini yang terakhir berjumpa. Ini sedih sekali. Sehingga seorang ibu yang luar biasa mengasihi Tuhan, menghasilkan anak yang siap dipakai Tuhan. Tentunya dia sangat sedih, namun kesedihan damai sejahtera. Gak apa-apa anakku, engkau dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lalu apa yang kedua? Kalau yang pertama kita belajar bagaimana kita harus menggunakan setiap momen, rajin, ada aspek kerajinan, rajin menggunakan setiap momen untuk mengaitkan seluruh aspek kehidupan dengan firman Tuhan. Yang kedua, yang terakhir adalah ayat yang ke-8 dan 9. Tadi kita ayat yang ke-7 dan ayat yang di pasal 6 ada tentang bagaimana aspek kerajinan. Nah, ayat ke-8, ayat ke-9 kita akan melihat yang kedua adalah beyond the symbol, bukan sekedar simbol. Ya, yang pertama aspek kerajinan, yang kedua beyond the symbol. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Lihat, mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, lambang di dahimu, menuliskan pada tiang pintu di rumah dan pintu gerbang. Nah, seringkali kita nggak perhatikan ini, dan orang Ibrani sangat memperhatikan ini. Ya, waktu saya diizinkan Tuhan ke Israel, ya ada orang yang memberkati saya luar biasa. Saya bisa melihat betapa orang Ibrani dengan taat luar biasa, namun berhenti sampai level simbol. Simbol nggak salah. Maka saya kasih poin yang kedua adalah kita harus beyond the symbol, harus melampaui, bukan sekedar simbol. Karena jikalau kita mengamati kehidupan bangsa Israel, ya saya ke Tembok Ratapan, saya melihat ada buku-buku, ada makam Daud, ada orang yang begitu masih mengharapkan Mesias, masih ada orang yang saya lihat mengetok-ngetok kepalanya di Tembok Ratapan. Ada tradisi bayi laki-laki yang disebut pada hari ke-8, ada perayaan-perayaan tertentu, ayah memimpin doa, menerangkan makna di balik setiap ritual.
Dan ini penting sekali, walaupun anak-anak mungkin gak sepenuhnya memahami itu. Kebiasaan tetap perlu dilakukan, sehingga pada waktu mereka dewasa, mereka harus punya sebuah tujuan memahami makna di balik setiap simbol tersebut. Yang perlu ditekankan di sini adalah maknanya. Makanya ayat yang ke-8, kata tanda atau lambang secara eksplisit mendorong kita melangkah lebih jauh dari sekedar simbol religius. Apa yang ditandakan, itulah yang terpenting. Makanya sebuah tanda tidak berguna apabila tidak mengarahkan seseorang pada realita yang ditandakan. Misalnya ada lampu hijau, orang yang ngerti lampu hijau harus jalan, dia berhenti, kan bisa tabrakan. Atau lampu merah malah orang jalan. Yang penting bukan tanda merah itu, tapi orang ngerti nggak makna lampu itu, ngerti nggak tanda itu maknanya apa. Nah sayangnya, sebagian orang Yahudi memahami perintah ini secara hurufiah, Bapak Ibu sekalian. Ya ini persoalannya. Jadi persoalannya orang Yahudi sampai sekarang, apalagi dulu, mereka memahami perintah ini secara harafiah, secara hurufiah. Mereka benar-benar meletakkan kutipan firman Tuhan di dahi, di lengan, di rumah, di pintu gerbang. Tindakan ini pada diri sendiri memang tidak salah sesungguhnya, namun jikalau tindakan ini tidak disertai dengan pemahaman yang benar dan ketaatan yang sungguh, semuanya itu hanyalah simbol tanpa makna. Makanya kita akan lihat baik-baik meletakkan firman Tuhan di tempat-tempat tertentu, menyiratkan tentang otoritas firman Allah pada seluruh aspek wilayah-wilayah tersebut. Bukan sekedar ornamen, Bapak Ibu sekalian, yang menimbulkan kesan mistis. Bukan pula sebuah dekorasi yang memberi kesan estetika tinggi. Ini tentang pengakuan terhadap otoritas firman Allah dalam kehidupan seseorang. Makanya kata tangan melambangkan sesungguhnya tindakan. Makanya kalau dibilang haruslah engkau mengikatkan pada tanganmu, bukan sekedar diikatkan talinya doang, tanda doang di tangan. Namun tandanya itu adalah artinya melambangkan sebuah tindakan. Kita melakukan sebuah aktivitas menggunakan tangan, kan Bapak Ibu. Artinya apapun yang kita lakukan, kita harus mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Kebenaran menghasilkan kesalehan. Sehingga tangan yang kita gunakan, tangan untuk memuliakan Tuhan. Kata dahi sebenarnya juga di dalam terjemahan aslinya kurang tepat. Sebenarnya kata Ibrani digunakan lebih mengarah pada area tertentu di antara dua mata. Ini berbicara tentang cara pandang. Bukan hanya apa yang sebaiknya dipandang, melainkan bagaimana kita memandang segala sesuatu. Bagaimana kita memandang sesuatu, bukan sekedar apa yang kita pandang. Jadi kalau kita melihat misalnya kekalahan, atau ada orang yang dia gagal, ada dua tipe orang. Dia akan melihat ini akhir, atau dia melihat kesempatan. Waktu peralihan industri dari industri, ya kita lihat sebelum teknologi informasi masih industri yang ya manual gitu. Nah orang lihat ada banyak, wah kira mesin ketik punah, ya nggak dipakai. Nah orang yang akhirnya terjadi ada dua orang tipe. Ya udah dah nyerah, gulung tikar, beres, give up dengan keadaan. Tapi ada orang yang siap dengan perubahan. Makanya waktu online car, ya layanan online baik motor mobil, orang kaget. Yang kaget yang apa? Orang-orang yang ojek pangkalan, ya kan, taksi pun bahkan kaget. Mereka ribut, kita lihat berita masih bisa kita lihat di Google berapa tahun lalu, sampai ribut, sampai demo, sampai gesekan, sampai ojek pangkalan, sampai bahkan taksi ribut. Tapi sekarang lihat, nggak bisa dibendung. Jadi ada orang yang akhirnya pilih kalah dengan keadaan, atau melihat ini kesempatan, ini peluang. Kembali kepada apa? Cara pandang. Kembali apa? Cara pandang. Cara pandang bagaimana kita melihat sesuatu. Makanya ini penting sekali. Jadi kita bilang tangan berbicara bukan sekedar taruh tanda di tangan, tapi bagaimana tangan ini tetap bersemangat, tetap positif, tetap optimis menghadapi tantangan. Cara pandang bagaimana kita melihat bagaimana
agenda Tuhan, bukan sekedar apa yang dilihat. Lalu meletakkan firman Tuhan di pintu rumah, lalu dan pintu gerbang, menandakan sebuah pergeseran dari wilayah personal ya kepada sebuah wilayah sosial. Ini penting sekali. Jadi spiritualitas pribadi kita, saat teduh kita pribadi atau dalam keluarga, itu tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Keintiman dengan Tuhan bukan akhirnya melahirkan sifat pengasingan dari lingkungan, ansos, antisosial, atau merasa benar sendiri, merasa suci sendiri, merasa yang paling rohani sendiri. Tidak. Namun sebaliknya, kualitas kerohanian seringkali tergambar jelas bagaimana dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Makanya mengapa gereja penting untuk jangan egois gitu. Lo pada jangan egois. Yuk kumpul bareng, yuk bersekutu bareng. Selain kita ibadah mendengar firman Tuhan, yuk mau saling terbuka satu dengan lainnya. Bahkan terlebih gereja-gereja yang ingin bertumbuh, akhirnya ada sebuah yang namanya KTB, kelompok tumbuh bersama, dan itu alkitabiah. Untuk kita belajar bahwa spiritualitas yang sejati gak berhenti bagi diri sendiri, namun harus tergambar jelas dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kalau ada orang yang bilang dia mengasihi Tuhan, terus dia kan akhirnya pakai alasan psikologi lagi. Saya ini orangnya introvert, saya ini orangnya gak bisa terbuka. Itu kan alasan dirinya untuk membenarkan gak nyaman dengan persekutuan. Namun tentunya saya paham, namun bukan berarti Alkitab salah dan tidak mengerti. Sesungguhnya Alkitab ingin mendorong, ayo jangan ansos, ayo rajin persekutuan, ayo saling mau bertumbuh bersama, ayo bangun hubungan yang nyata, the real relation. Karena spiritualitas yang sesungguhnya harus tergambar jelas dalam sebuah komunitas. Itulah gereja hadir sebagai komunitas orang percaya. Makanya gak salah Ibrani 10:25, jangan jauhkan dari persekutuan semata-mata. Selain memang kita harus menghubungkan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, spiritualitas yang sehat akan melahirkan kita akan membangun hubungan dengan sesama kita orang percaya. Bahkan sampai akhirnya kita siap menjangkau, bahkan sampai akhirnya kita berani bayar harga untuk ada orang lain lagi masuk dalam sebuah keluarga rohani kita. Makanya rumah merupakan tempat di mana adanya perlindungan dan perhatian, ada keamanan dan kasih sayang, ada kenyamanan, kedekatan. Semua ini bukan hanya harus dalam suatu keluarga, tapi keberadaannya harus dinafasi oleh firman-firman Tuhan, oleh nilai-nilai firman Tuhan. Bukan sekedar sembarang moralitas, namun lebih daripada itu adalah nilai-nilai hakiki kebenaran firman Tuhan. Maka kalau dibilang terimalah firman dengan kelemah lembutan, maksudnya lemah lembut itu bukan lemah, lembut, gemulai gitu. Lemah lembut itu artinya apa? Ya, gentleness artinya kalau Tuhan bilang ampuni, kita nggak ada lagi istilah enggak, jangan dulu dah sekarang ampuni, masih kesel. Kata Tuhan bilang ampuni. Kata Tuhan kita harus melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan, jangan beralasan. Makanya nilai-nilai dalam sebuah yang namanya di rumah, spiritualitas yang sejati, dinafasi, akhirnya melahirkan tadi saya bilang, akhirnya bensin iman kita akan semakin tumbuh, bahkan kualitas imannya bagus. Bensin aja ada namanya Pertalite dulu premium, udah gak ada. Pertamax turbo. Saya pakai, kalau pakai yang bagus rasanya kok enak mobil, mengendarai enak motor. Sama juga dengan kualitas hubungan kita dengan Tuhan yang berkualitas akan semakin nyata. Seharusnya demikian, logikanya sederhana sekali. Jadi kualitas iman yang sehat akan menghasilkan sebuah sikap, oh iya, kita nggak boleh egois, kita harus fair kalau salah, misalnya, oh iya kita harus fair kalau kata Tuhan harus ampuni, kita harus fair kalau kita memang salah di hadapan Tuhan, kita harus terima ini sebagai bentuk Tuhan mendisiplin kita harus fair kalau misalnya seandainya ternyata dalam pelayanan udah berjuang kok seringkali nggak dihargai, ternyata itu nilai-nilai firman Tuhan dikatakan bahwa kata Tuhan kalau aku dianiaya, engkau dianiaya, kalau aku ditolak juga. Oh kita harus akhirnya kita sadar, oh kita menghidupi firman Tuhan. Oh no problem ya kalau kita udah pelayanan nggak dihargai. Oh pun begitu kok, akhirnya kita akan terima firman Tuhan lemah lembut. Jangan sampai gini, Alkitab yang cocok yang baik baru kita bilang yes dan amin. Tapi kalau nggak cocok kita bilang udah capek melayani, kok begini amat ya, kan kita nggak fair.
Kita nggak nafasi nilai-nilai firman dalam aspek kehidupan kita. Ini yang membuat saya kuat. Oh ya nggak apa-apa. Dalam kehidupan kalau misalnya ternyata ketidakadilan terjadi, kalau memang seringkali kita mungkin sudah berjuang namun seringkali mata manusia tidak melihat seperti yang Tuhan lihat, no problem, karena itu yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan bilang jangan kaget nanti kalau kita sebagai anak Tuhan mengalami hal sedemikian, sehingga kita kira oh iya Tuhan, kita nggak akan transfer nilai negatif ke anak-anak kita. Orang tua yang imannya sehat, dia nggak akan transfer hal negatif kepada keluarganya. Nggak ada lagi istilah namanya bahkan benci keroyokan. Kan banyak terjadi, satu orang yang kesel, dia pengaruhi teman-temannya supaya juga kesel bareng. Namanya benci keroyokan, nggak boleh. Akhirnya yang bernafas adalah kedagingan, karakter yang buruk, tak berkenan. Iblis ambil kesempatan. Tapi kalau imannya terbangun lebih daripada sekedar simbol, ya, makanya orang Yahudi sayang sekali ya berhenti sampai simbol. Kita orang percaya istilah rohani harus melampaui simbol itu. Tangan kita, cara pandang kita, dari rumah kita sadar bahwa spiritualitas kita harus tergambar jelas. Kita sadar akhirnya oh iya Tuhan, lebih daripada simbol, seluruh aspek kehidupan dinavasi oleh firman Tuhan. Lalu selanjutnya terakhir pintu gerbang, yang biasanya dalam budaya Ibrani Alkitab seringkali jelaskan tempat berkumpul para pemimpin kota. Makanya waktu kejadian Rut Boas ya, itu terjadi tuh, bagaimana di pintu gerbang itu para pemimpin kota, para tua-tua, kalau ada sebuah persoalan baik urusan keluarga, sipil dan segala macam, keputusan-keputusan penting diambil di sana. Nah, artinya pintu gerbang itu apa? Berarti meletakkan firman Tuhan di pintu gerbang, berarti mengakui otoritas firman Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Bukan sekedar pakai suara mayoritas Pak Ibu, tapi pakai apa yang menjadi suara Tuhan. Artinya gini, kalau ternyata keputusan kita yang udah bagus ternyata itu gak kehendak Tuhan dan kita harus ubah, jangan berpikir itu tradisi yang udah berjalan, kalau emang harus diubah. Kalau emang harus rekonstruksi. Karena gini, zaman bisa berubah, tradisi bisa berubah, tapi hanya Alkitab yang gak berubah, sehingga harus Alkitab yang merevisi tradisi, harus Alkitab yang merevisi aturan, Alkitab yang merevisi undang-undang. Bukan tradisi yang merevisi Alkitab, bukan pendeta yang dulu, bukan orang yang hebat, orang berpengaruh dulu udah bilang begini. Bukan, yang harus merevisi adalah Alkitab yang merevisi setiap aspek-aspek kehidupan. Bukan tradisi yang merevisi Alkitab. Sehingga dalam konteks kekristenan tidak ada yang lebih penting untuk diajarkan kepada anak-anak selain Injil Kristus. Kristus yang benar dan menghidupkan. Kematian yang menyelesaikan persoalan terbesar kita itu dosa. Kebangkitan yang mengalahkan ketakutan terbesar kita. Kasih Kristus yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita akan memampukan kita untuk mengasihi Allah. Kasih itu pula akan mendorong Bapak Ibu sekalian mendidik setiap keluarga dalam kebenaran tanpa kuasa Roh Kudus. Saya juga bersyukur punya anak. Terima kasih buat setiap rekan-rekan telah mendoakan kelahiran putri pertama saya. Saya juga berkata demikian. Saya nggak bilang, saya akan berhasil dengan kehebatan saya. Tidak. Kita akan percaya bahwa tanpa kuasa Roh Kudus melalui Injil, anak-anak tidak akan sanggup untuk mengerti, mengakui dan mempercayai kebenaran. Oleh karena itu, andalkanlah kuasa Allah sehingga kita tidak menjadi orang yang enggan bicara firman di tengah keluarga. Mari, tugas orang tua, tugas jemaat Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang membangun iman dimulai dari keluarga. Ya, mari kita menjadi umat Tuhan yang rajin menggunakan setiap momen, dan mari kita menjadi umat Tuhan yang memahami makna yang lebih penting daripada sekedar simbol. Dan terlebih biarlah Alkitab yang merevisi senantiasa hari demi hari. Makanya kalau dibilang Paulus dibaharui hari demi hari, artinya apa? Alkitab yang membaharui cara pikir, cara pandang, tadi lambang di dahi, tangan kita. Kalau seringkali kita udah rajin, tapi rajin kita seringkali juga salah dan meleset, bisa saja. Kita terlalu workaholic, kita kira kecapean, kita sakit, bisa saja. Oh ya, Alkitab yang merevisi setiap kegiatan apapun yang kita lakukan. Oh iya Tuhan, aku terlalu boros, aku terlalu hedon, aku terlalu tidak pakai hikmat
menggunakan berkat yang Tuhan berikan. Alkitab mulai merevisi keuangan di keluarga kita. Alkitab mulai merevisi keputusan demi keputusan yang kita ambil. Alkitablah yang merevisi, sehingga ketika Alkitab menjadi sandaran, dasar yang kuat, kita menjadi keluarga yang senantiasa bangkit, siap menghadapi tantangan, dan jadi berkat di tengah situasi apapun yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, membawa kami sadar untuk kembali bersemangat, untuk kembali memiliki hati mengasihi Tuhan karena nafas firman Tuhan, untuk kami sadar menjadi umat Tuhan yang rajin, yang melakukan kehendak Tuhan, yang menumbuhkan, yang memberikan pendidikan iman melalui dan diawali dalam keluarga. Bapa, bawa kami juga untuk menjadi umat Tuhan yang mengerti makna melebihi daripada simbol, sehingga menjadi umat Tuhan yang mengerti apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk Alkitab firman Allah merevisi kehidupan kami, sehingga kami mau Tuhan nafas nilai-nilai firman Tuhan yang memberi nafas dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Atas nama majelis dan seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus Cabang Kelapa Gading, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Yosua. Kiranya Tuhan memakai Bapak dengan seluruh pelayanan dan keluarga menjadi alat yang sempurna dalam tangan Tuhan. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan boleh menjadi bagian yang penting dari kehidupan kita, dan kita mulai bisa melakukannya sepanjang kehidupan kita. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan doksologi. Nanti Bapak Pendeta Wayan akan naikkan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat. Lalu kita tutup dengan pujian amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami bersyukur kepadamu karena kami telah diberkati lewat ibadah yang kami ikuti bersama pada hari ini dari rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami boleh memelihara api ibadah kami kepada Tuhan, memelihara api iman kami, memelihara api pelayanan kami untuk kami tetap bersemangat. Pelita itu bernyala sampai Tuhan datang, sampai Tuhan memanggil kami. Dan teristimewa biarlah firman Tuhan pada hari ini yang kami dengar, kami lebih memperhatikan akan sebuah pendidikan kerohanian rumah tangga kami, kerohanian daripada anak-anak cucu kami, supaya rumah tangga kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, kami betul-betul mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga bersyukur karena kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah segala bentuk persembahan yang sudah kami bawa, yang kami persembahkan, Engkaulah kiranya memberkati. Demikian juga untuk setiap gerejamu Sidang Kristus di berbagai tempat dimanapun juga kami berdoa, biarlah kami tetap dalam sebuah semangat untuk kami melayani Tuhan, supaya kiranya visi misi gerejamu yang Tuhan sudah taruh akan tetap terlaksana dalam masing-masing gereja lokal. Dan menyerahkan sinode kami, biarlah sinode akan tetap melakukan perannya dengan baik, dengan proaktif untuk bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan lewat lembaga sinode ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia untuk presiden, wakil presiden kami dengan para menteri jajarannya sebagai satu lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan pusat sampai daerah-daerah agar tetap bisa bekerja bersama-sama dengan seluruh pemerintahan daerah yang ada, sehingga akhirnya seluruh program-program yang ada
bisa dilaksanakan dengan baik. Karena ada kerjasama dengan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara, baik legislatif, baik yudikatif, maupun juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami, supaya bangsa kami di tengah-tengah pergumulan yang berat, yang juga bersama-sama dialami oleh bangsa-bangsa di dunia, kami Indonesia boleh tetap ditolong, disertai, bahkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, siapa silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Kebaktian telah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.